Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifianti Makfir Hadi dengan NIM G002502 dan saya berasal dari kelompok B3 dengan asisten lab anatomi Mbak Rada. Saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi blok 1.2. Untuk laporan 1, Tok Dalang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae yang meliputi osa, ligamenta, dan artikulasio. Jadi untuk osa, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang ciri umumnya, yaitu pertama-tama dia memiliki korpus atau body, terus dia juga memiliki prosesus transversus dan prosesus spinosus. Di sini ada lamina. Lalu kalau misalnya dilihat dari tampang lateral, itu di sini ada prosesus artikular superior dan juga di sini ada prosesus artikular inferior. Lalu di sini kan ada pendicle. Pendicle ini akan membentuk kayak cekungan gitu, yaitu adalah incisura vertebral superior et inferior. Oke, kita lanjut ke yang pertama, itu ada vertebra cervicalis atlas atau C1, di mana os atlas ini dia pertama-tama dia itu tidak memiliki prosesus spinosus ya. Lalu dia juga tidak memiliki korpus atau body. Lalu di sini ada fovea dentis. Lalu dia juga foramen vertebralnya bisa lihat ini sangat besar gitu ya dan bulat. C2 atau os aksis punya prosesus odontoideus, di mana dia ada apex dentis dan di sini ada facies articularis posterior. Di sini ada prosesus articularis superior. Lalu dia juga sudah mulai terbentuk korpus dan juga ada prosesus spinosus di sini. Lalu selanjutnya ada yang tipikal yaitu C3 sampai dengan C6, di mana dia memiliki ini ada prosesus articularis superior dan juga di sini prosesus spinosusnya sudah semakin terbentuk. Lalu dia juga di sini ada tuberculum anterius dan juga posterius, di mana ini merupakan derivat dari tadi prosesus transversus. Ya, selanjutnya yang terakhir itu ada C7, di mana di sini dia prosesus spinosusnya ini yang paling besar. Lalu di sini ada prosesus transversus, merupakan derivat dari tadi tuberculum posterius. Lalu yang tuberculum anteriusnya itu dia mengalami reduksi ke vertebrae thoracicae, di mana untuk bentuk umumnya itu di sini dia memiliki korpus atau body yang sudah lumayan terbentuk ya, cuma masih belum terbentuk sempurna. Lalu juga dia itu punya ini, ada fovea costalis, yaitu ada fovea costalis superior, fovea costalis inferior, dan juga ada fovea costalis pada prosesus transversusnya. Lalu juga untuk prosesus spinosusnya itu dia seperti agak menjorok ya. Prosesus di mana yang thoracicae yang tipikal itu adalah T2 sampai dengan T8. Bisa dilihat di sini fovea costalis superiornya itu penuh dan juga fovea costalis inferiornya itu dia hanya setengah. Lalu untuk yang T10 tidak memiliki fovea costalis inferior. Untuk yang 11 sampai 12 itu bisa dilihat di sini di prosesus transversusnya dia tidak memiliki fovea costalis. Tapi untuk yang T12 itu dia di sini memiliki prosesus mamillaris dan prosesus aksesorius ini. Di sini ada prosesus mamillaris dan prosesus aksesorius. Di sini ada vertebrae lumbales, di mana di sini dia korpusnya itu sudah sempurna atau sudah terbentuk secara penuh. Di mana di sini juga foramen vertebralnya itu sudah mulai terbentuk segitiga gitu ya. Tipikal, cuma mungkin untuk yang T5 itu dia semi atipikal. Paling besar ya, korpusnya juga paling besar. Prosesus spinosusnya itu kecil dan vertebrae lumbalis 5 ini juga terdapat pelekatan ligamentum iliolumbale. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dulu tentang diskus intervertebralis. Di mana diskus intervertebralis ini memiliki dua struktur, yaitu ada nucleus pulposus dan juga ada annulus fibrosus. Di mana dia ini kan plastis gitu ya, dan makanya dia itu fungsinya untuk sebagai pereda benturan kolumna vertebralis yang memungkinkannya untuk menahan beban. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang vertebra sacrales, di mana ini adalah tampang anteriornya. Di tampang anteriornya ini bisa dilihat bahwa dia itu memiliki ala ossisacri dan juga dia itu memiliki ini linea transversae. Itu adalah derivat dari tadi sudah saya jelaskan yaitu diskus intervertebralis. Ini kan vertebrae sacralis ini dia sudah kayak menyatu menjadi satu bagian gitu ya. Lalu di sini ada foramina sacralis anteriora dan ini untuk tampang posteriornya di sini jadi foramina sacralis posteriora, di mana dia ini adalah derivat dari foramen intervertebrale. Lalu di sini juga bisa dilihat ada crista sacralis mediana, ini merupakan derivat dari prosesus spinosus. Lalu di sini juga ada crista sacralis lateralis atau intermedia, yaitu dia adalah derivat dari prosesus transversus. Vertebrae coccygeus, di mana kalau dari tampang sentralnya itu 5, yaitu ada vertebra coccygeus 1 sampai dengan 5. Ya ini 3 sampai dengan 5. Tapi kalau misalnya dari tampang dorsal
itu cuma kelihatan flat aja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ligamentanya, posterior posterior longitudinal, dan ini adalah anterior longitudinal. Jadi untuk yang ligamentum anterior longitudinalnya ini fungsinya itu untuk mencegah hiperekstensi dari kolumna vertebra dan menjaga kestabilannya. Lalu ini ada ligamentum longitudinale posterius, di mana dia itu lebih kecil dan lemah, dan juga fungsinya itu untuk mencegah hernia nukleus pulposus ke arah posterior dan juga memiliki reseptor nyeri yang cukup banyak. Nah, jadi yang ligamentum supraspinosus ini menghubungkan ujung-ujung prosesus spinosus. Ligamentum interspinosus di sini menghubungkan Keseluruhan dari prosesus spinosus yang berdekatan. Lalu untuk ligamentum flavum ini dia menghubungkan antara lamina vertebrae yang berdekatan, yaitu bagian posterior dan juga anteriornya. Ligamentum nucae dia menghubungkan dari occipital cranium sampai ke cervical 7. Berbentuknya seperti segitiga, kuat karena dia memiliki fibrous yang banyak. Lalu juga fungsinya itu untuk mencegah fleksi berlebih kepala dan menggerakkannya kembali ke posisi anatomis. Lalu di sini ada artikulasio. Yang pertama ini di cervical. Di sini ada artikulasio atlanto-occipital. Artikulasio atlanto-axialis, di mana dia ini sebenarnya ada tiga. Artikulasio atlanto-axialis medial, di mana dia itu di sini ya, dia itu menghubungkan facies articularis anterior os axis dengan fovea dentis. atlanto-axialis lateral, di sini ada dua, ini kan gerakan rotasi. Sementara kalau yang artikulasio atlanto-occipital ini mungkin gerakan kayak iya gitu. Jadi gerakannya itu fleksi ekstensi. Artikulasio uncovertebral itu adalah suatu persendian yang terbentuk dari prosesus punctinati VC3 atau VC4 sampai 6 atau VC7. Lalu ada artikulasio officialis, di mana dia itu merupakan persendian yang terbentuk dari prosesus articularis superior suatu vertebra dengan prosesus articularis inferior vertebra di atasnya. Di lumbal ada yang di thoracica dan juga ada di cervical. Untuk laporan kedua, seorang anak bernama Dudung, 9 tahun, datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dari susunan dari plexus brachialis. Oke, jadi untuk plexus brachialis ini secara umum, ini dia dibagi jadi ada roots, trunks, terus ada divisions, terus cords, dan juga ada branches. Jadi yang pertama itu dari roots ini dari C5 sampai dengan T1. Jadi untuk yang superior trunk itu dia terbentuk dari C5 dan juga C6. Lalu dia menjadi superior, lalu dia bercabang lagi, dia menuju yang lateral cord, dan yang lateral cord akan bercabang membentuk musculocutaneous nerve dan juga ini median nerve. Tapi yang median nerve itu dia bersama dengan medial cord. Lalu untuk yang middle trunk itu dia terbentuk dari C7, lalu dia akan bercabang dengan lateral, lalu dengan superior trunk dan juga inferior trunk dia membentuk posterior cord, lalu akan membentuk radial nerve dan juga axillary nerve. Lalu yang terakhir inferior trunk itu berasal dari C8 dan juga T1 ya rootnya. Dia akan tadi selain bercabang membentuk posterior cord, dia akan bercabang di sini, yang mana tadi dia bersambung dengan lateral cord, dia juga akan membentuk ulnar nerve itu. Jadi dia asalnya dari vertebrae, cervical, dan juga thoracicae. Yang ketiga, laporan ketiga, Minho, 33 tahun, merupakan seorang atlet lari cepat. Dan suatu hari, ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi fossa, musculi, innervacy. Oke, jadi pertama untuk fossa, di sini ada os femur. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya dari yang tampang anterior dulu. Jadi ini tampang anteriornya, di sini ada epiphysis proximal, di sini ini adalah caput femoris. Lalu di sini ada fovea capitis femoris. Lalu di sini ada kolum atau leher femoris. Lalu di sini ada trochanter mayor, trochanter minor. Lalu di sini ada yang kayak cekungan ini adalah fossa trochanterica. Lalu di sini ada linea trochanterica. Lalu di sini ke bawah ini ada corpus. Lalu di sini ada facies patellaris, dan juga di sini adalah epicondylus medial, dan di sini epicondylus lateral. Lalu saya akan menjelaskan yang tampang posteriornya, di mana di sini tadi ini adalah fossa trochanterica. Lalu di sini itu ada tuberculum quadratum.
Lalu ke bawah di sini ada linea pinea dan di sini linea aspera. Lalu di sini ada tuberositas tea, linea supracondylaris medial. Lalu di sini ada linea supracondylaris lateral. Lalu di sini ini kelihatan bentuk fasies ya. Ini ada fasies poplitea dan di sini ini condylus medial, ini condylus lateral dan diantaranya ini kan ada cekungan. Ini adalah fossa intercondylaris. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian muskulinya. Jadi yang pertama itu ada yang femoralis anterior. Ini itu yang femoralis anterior itu pertama ini ada iliopsoas yang terdiri dari psoas mayor dan juga iliacus. Di mana yang psoas mayor ini dia berasal dari vertebra dan juga diskus intervertebrale. Lalu dia ada M. iliacus di mana dia itu origonya itu berasal dari fossa iliaca. Iliopsoas ini akan berinsersio di trochanter minor. Lalu di sini ada M. quadriceps femoris di mana yang pertama itu di sini ada M. sartorius. Ini merupakan muskuli yang paling panjang di tubuh manusia. Lalu di sini ada M. gracilis dan di sini ada M. pectineus dan juga pector longus. Lalu di sini ada tensor facies latae. Lalu juga vastus femoris dan di sini ada vastus medialis dan juga vastus lateralis. Kalau ini dibuka, vastus intermedius. Yang M. sartorius sama tensor faciae latae itu memiliki origo yang sama yaitu dari sias atau vena iliaca anterior superior. Lalu ini juga akan sersionya condylus medialis ostibiae, jadi di bawah. Oke, saya selanjutnya akan menjelaskan yang musculi femoralis medial. Femoralis medial ini di sini ada obturator externus dan juga ini pectineus ya. Ini gambaran besarnya, ini pectineus, di sini ada adductor brevis, lalu ini ada adductor longus, di sini gracilis tadi, lalu di sini ada adductor magnus. Nah, insersio pada M. gracilis ini adalah permukaan medial tibia proxima melalui struktur yang disebut pes acerinus bersama dengan M. sartorius dan juga M. semitendinosus. Lalu selanjutnya ada bagian femoralis posterior. Jadi untuk femoralis posterior ini di sini ada adductor magnus. Lalu juga ada quadratus femoris. Di femoris itu ada yang long head, ada juga yang short head. Lalu di sini ada semimembranosus dan ada semitendinosus. Dimana kalau ini ketutupan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inervasinya. Jadi inervasinya ini ada lumbar sacralis, di mana yang pertama itu, jadi saya akan menjelaskan dulu tentang yang lumbar. Jadi yang lumbar itu dari T12 sampai dengan L4, di mana T12 ini dengan L1 yaitu subcostal nerve dan juga ilioinguinal nerve ini akan bercabang membentuk iliohypogastric nerve. Lalu L1 dan L2 juga akan bercabang membentuk genitofemoral nerve. Dari L2 sampai L4 ini mereka akan pada bercabang gitu, membentuk femoral nerve dan juga di sini mereka bercabang lagi membentuk obturator nerve. Nah, apa bedanya obturator nerve dan juga femoral nerve? Bedanya itu dari jalan keluarnya ya. Buat yang femoral nerve itu mereka keluarnya itu di bawah ligamentum linguinale melalui lacuna musculorum. Lalu untuk yang obturator nerve itu keluarnya lewat kanalis obturatorius, antara os pubis dan juga os ischium. Lalu di sini juga bercabangan dari L2 dan L3 membentuk femoral cutaneous nerve. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang plexus sacralis, di mana plexus sacralis ini sciatic nerve, di mana dia itu terdiri dari tibial nerve dan juga common fibular nerve. Jadi common fibular nerve itu dia berasal dari L4 sampai dengan S3. Kalau yang common fibular nerve ini dia dari L4 sampai dengan S2. Lalu dari L4 sampai dengan S1 itu akan membentuk superior gluteal nerve, lalu dari L5 sampai dengan S2 akan membentuk inferior gluteal nerve. Lalu ini juga S1 sampai dengan S3 membentuk posterior femoral cutaneous nerve dan juga S2 sampai dengan S4 membentuk pudendal nerve. Jadi inervasinya itu dari lumbosacralis mereka akan membentuk cabang-cabang besar. Untuk plexus lumbalis yang paling penting itu ada ini N. femoralis dan juga N. obturatorius. Yang mana N. femoralis mengatur otot ventral pinggul dan paha, sementara nervus obturatorius mengatur musuli adduktor. Untuk plexus sacralis yang penting itu ada N. ischiadicus dan juga N. pudendus. Di mana untuk N. ischiadicus itu dia mengatur hampir semua otot dari tungkai dan kaki. Lalu untuk N. pudendus menghubungkan dengan genitalia. Mungkin sekian penjelasan laporan anatomi blok 1.2 dari saya. Sekiranya ada yang kurang atau kata-kata yang tidak berkenan, terima kasih.